Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Lambaikan tanganmu tinggi, Shalom. Kita percaya pagi hari ini kita ada semua karena kasih Tuhan besar, kebaikan dan berkatnya nyata atas hidup kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Sebab itu mari siapkan hatimu, kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sumber tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu hari ini boleh ada, kami boleh duduk kembali diam di rumah Tuhan sebagaimana kami ada. Semua karena kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah dan nyata atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu naikkan segala ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami yang terbaik. Kami mau persembahkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terlebih kami mau mengundang hadirat Tuhan untuk ada di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami persiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk juga terima tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati di hari ini Tuhan. Biarlah segala yang terbaik boleh Kau terima dari setiap kami. Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya adalah milik-Mu. Tuhan yang bekerja atas kami, Tuhan yang bekerja atas ibadah ini, dan kami alaskan ibadah ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara siap memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari dengan lantang bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu pagi ini kita mau nyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan, dalamnya kuasa Tuhan atas hidup kita. Sebab itu mari angkat pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala pengorbanan yang termulia selamatkanku, oh dengan darah yang ampuniku atas dosa. Kami bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari bersama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia.
hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersama nyatakan dalamnya kasih-Mu. Oh terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Oh dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Oh, ku bersujud kepadamu. Oh Yesusku, angkat tanganmu, sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah, oh Kau ku sembah. Oh Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah. Oh ini kami Tuhan, kami nyatakan Kau terindah dalam hidup kami. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari jemaat Betania dan Pasar, saya nak bersama bangkit berdiri pagi hari ini, lebih lagi katakan Engkau ku sembah. Kau yang terindah, Yesus. Oh Yesus, pulihkan setiap kami. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu. Kau ku sembah. Amin. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu, katakan seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita pagi hari ini. Haleluya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan begitu dalam kasih Tuhan atas kami. Begitu dahsyat kebaikan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kau yang tebus dosa setiap kami, membebaskan setiap kami. Haleluya. Oh mari naikkan sembah-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan Tuhan dalam mengasihi-Mu, dengan dalam Dia mencintai-Mu Bapak Ibu Saudaraku. Oh haleluya. Sungguh semua karena kasih-Mu,
Begitu besar ya kasih-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu pagi hari ini. Izinkan Tuhan bekerja, memenuhi yang pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan bekerja sempurna atas hidup kami. Bukan hanya hari ini, tapi sepanjang hidup kami Tuhan ada. Tuhan besar, Tuhan setia. Yang setuju mari berikan tepuk tangan paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu mari lebih lagi agungkan Dia. Tidak usah berdiam diri, nyatakan kebesaran Tuhan atas hidupmu. Dan mari berkata Bapak Ibu Saudaraku, ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Oh, tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Mari semua berkata, tapi ku kan bersorak dengan senang hati, dengan kekuatanku. Mari dari dalam pasar angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk. Mari berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat tinggi tanganmu, katakan haleluya, haleluya, oh bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Oh, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh Yesuslah Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Yes. Sebab kita mau naikkan segala pujian yang terbaik hanya bagi Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bersedia bersuka cita pagi hari ini. Yang bersedia bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Kasih tos kanan kirimu, katakan percaya Tuhan memberikan kegirangan bagi setiap kita. Amin. Sebab itu saya mau ajak sama-sama dengan kompak Bapak Ibu Saudaraku. Angkat suaramu bersama saya dengan katakan, Tuhan memberiku
Amin. Dan sukacita. Boleh curahkan ke kiri kananmu Bapak Ibu. Minyak yang baru bersama katakan haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Come on. Kami bersukacita karena Tuhan membebaskan kami, memberikan sukacita dan kekirangan bagi hari ini. Yes. Sebab itu jemaat Betani dan Pasar katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi, terima janji Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji, menyembah Yesus pagi hari ini. Come on. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh. Sebab itu lambaikan tanganmu Bapak Ibu bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak curahkan, come on. Haleluya, ku bersorak. Oh, musik memuji Tuhan pagi hari ini. Yes. Yang lebih lagi, kita terima janji Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Penuaian demi penuaian terjadi bagi kita. Bapak Ibu semua, aku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Yuk dengan iman katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda. Lambaikan tanganmu dan percaya semua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyakan, come on. Woo. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi. Jemaat Betani saja katakan, come on. Tangannya dua-dua buat Tuhan. Sekali lagi, siap sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan bagi kami. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku. Amin. Yes. Tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Amin. Yes, haleluya. Sorak-sorai kekirangan terjadi karena kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan hanya mati Bapak Ibu, tapi dia bangkit naik ke surga bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang diselamatkan saat ini, sampaikan tanganmu. Lebih dari sorak-sorai paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Yes. Come on. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Yes. Lebih lagi bersukacita saat ini. Karena Tuhan kita dahsyat, Dia mulia, Dia berkuasa.
siap? Semua Allah bangkit. Bersorak lebih lagi, katakan Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan dan umat dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Angkat tinggi-tinggi dua tanganmu Bapak Ibu, berkata Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebelah sini ya, suaranya keras semua. Lebih keras lagi, sama-sama saya dan singer semua. Suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yes, kita bersuka sebab hanya Tuhan yang layak terima pujian yang terbaik yang keluar dari mulut setiap kita. Amin. Setuju bilang amin. Tepuk tangan lebih luar biasa Bapak Ibu Saudaraku buat Tuhan Yesus kita. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bertepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat kita di Denpasar. Yes. Bersama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
kembali kanan kirimu, katakan, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Saya percaya kita begitu leluasa memuji Tuhan pagi hari ini. Semua karena kasih-Nya sungguh ajaib dan besar bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahanmu dan saudara Iel akan memimpin dalam doa pagi hari ini. Pujian dan penyembahan-Mu Tuhan, biarlah pujian ini bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi agar bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, saya mau ajak sama-sama siapkan hatimu Bapak Ibu untuk diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya pagi hari ini. Kita mau ingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau ingat setiap kasih Tuhan yang terjadi dan selalu ada bagi hidupmu dan saya. Katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamat. Betani dan Pasar katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus, kasih Yesus. Bagiku. Yesus, sungguh karena kasih-Mu Yesus. Oh pagi hari ini saya rindu jemaat saja, mari berkata, begitu Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai
bukan hanya sebagai hakim, tapi Engkau datang sebagai guidance yang terus akan menuntun kami ke arah kebenaran, keberhasilan dan kemenangan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak melihat hal-hal yang lalu, kekalahan kami, tapi ajarkan kami untuk belajar dari apa yang pernah terjadi dan membuat kami menjadi orang-orang yang semakin baik bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan kemenangan ada di dalam genggaman kami semua. Kami tahu ketika kami memasuki hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, kuasa-Mu nyata dan Engkau sendiri Tuhan akan membuat setiap perjalanan kami akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kelimpahan, perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Saat ini Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat. Kau juga akan urapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman itu. Pada saat ini Bapa, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa ada di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita bulan Januari kemarin gak ketemu, saya ucapkan selamat tahun baru. Dan ini sudah sah meskipun sudah masuk bulan yang kedua. Karena kenapa? Kemarin kita juga merayakan Chinese New Year, jadi dalam segala kalender udah tahun baru ini. Ya, kalau tahun baru berarti artinya adalah berkat-berkat yang baru, kemenangan-kemenangan yang baru, kelimpahan-kelimpahan yang baru pasti Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun keadaan sulit, tapi kita lebih percaya dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka di dalam Yosua pasal yang ke-7. Ya, kita bisa lihat untuk bisa mendapatkan kemenangan kadang-kadang kita harus belajar dari apa yang pernah terjadi. Kalau orang itu kalah, kita belajar jangan seperti orang itu. Tapi kalau orang itu menang, kita harus belajar bagaimana kita bisa menjadi orang tersebut. Ya, tapi hari ini kita akan melihat dalam tema firman Tuhan yaitu kekalahan bangsa Israel dari bangsa Ai yang terambil dari Yosua pasal yang ke-7. Ayat yang pertama saya akan bacakan untuk saudara, dikatakan demikian. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Ia mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, dikatakan bahwa kenapa bangsa Israel, ini bicara tentang bangsa Israel kalah dari sebuah bangsa yang kecil namanya bangsa Ai. Ya. Kenapa kekalahan bisa terjadi pada saat kita berubah setia. Kata berubah setia ini bisa berarti kemarin-kemarin baik setia, tapi hari ini enggak. Ya. Atau juga kata-kata berubah setia atau tidak setia ini bicara dari dulu kita nggak pernah setia dan hari ini kita juga nggak setia. Kita lihat kenapa orang Israel dikatakan berubah setia. Dari apa? Ya, kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Ya, kenapa kok mereka gagal untuk setia? Di dalam Yosua pasal yang ke-6 mereka gagal di dalam perintah apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan demikian. Tetapi kamu ini peristiwa, satu peristiwa sebelum peristiwa di Ai. Ketika mereka mengalami kemenangan dengan sebuah bangsa yang besar, ketika mereka sudah dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, ya, Tuhan ngomong gini, pada saat nanti kamu menang, kamu harus menjaga dirimu terhadap, ini ayat yang ke-16 ya. Enggak, 16, mulai 16 terlebih dahulu. 16 sampai ayat yang ke-19. Ya, dikatakan demikian, ini peristiwa yang ada di Yeriko ya. Dikatakan demikian, lalu pada yang ke-7 kali, mereka berputar 7 kali. Ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota Yeriko ini
kepadamu. Bicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan ya. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan seringkali memberikan pertolongan, Tuhan seringkali memberikan kemenangan, tapi seringkali kita yang gagal menjadi orang yang setia ya. Kegagalannya di mana? Kita lihat ayat yang ke-17. Dikatakan demikian ayat yang ke-17, dan kota itu dengan segala isinya. Kalau kamu menang, Tuhan memberikan 2 perintah pada saat itu. Ya, bahwa kota ini dengan segala isinya, Yeriko dengan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu yang boleh hidup. Ia bersama dengan semua orang-orang yang bersama dengan dia di dalam rumahnya, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Lainnya tumpas. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi kamu ini juga ada perintah yang kedua, bukan cuma menumpas seluruh penduduk Yeriko, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya kamu jangan mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dengan demikian membawa kemusnahan atas orang Israel dan mencelakakannya. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Harus jadi barang yang khusus, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Ya. Jadi pada saat bangsa Israel mengalami kemenangan dengan bangsa Yeriko, terhadap bangsa Yeriko, ada 2 perintah. Perintahnya yaitu yang pertama, dia harus memusnahkan seluruh rakyat yang ada di Yeriko. Ya. Dan ini bicara tentang bagaimana kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kenapa? Seringkali kita ini dibingungkan. Zaman dulu kalau setiap kali ada perang, kalau saudara baca di Alkitab ya, kadang-kadang timbul pertanyaan, Tuhan kok kejem ya? Kalau misalnya menang terhadap sebuah kota, dikatakan bahwa orang-orangnya harus dimusnahkan. Bahkan kadang disebutkan dengan detail, yaitu baik perempuan maupun anak-anak, kadang-kadang sampai ternak-ternaknya itu harus dimusnahkan, saudara. Ya, kadang kita ngomong Tuhan kok kejam, enggak. Itu adalah sebuah perlambangan. Kalau dulu itu dilakukan, tapi sekarang kita bisa tahu bahwa ini adalah perlambangan kita tidak mau terkontaminasi. Kenapa kok kita enggak pemusnahan itu bicara tentang kontaminasi? Ulangan pasal yang ke-20, saya akan tunjukkan kepada saudara ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Supaya saudara enggak bingung juga. Guru-guru sekolah minggu kadang-kadang kan ditanyain kan, kalau anak itu kritis gitu ya. Kok dimusnahkan toh Bu, ini wanita dan anak-anak kenapa sampai dimusnahkan? Tapi saudara lihat, dikatakan demikian, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu, setiap kota yang dikalahkan, yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Semua ya harus ditumpas. Kenapa? Ayat yang ke-17 dikatakan melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-18 supaya apa? Ayat yang ke-18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana harus menumpas sebuah daerah yang diberikan Tuhan kepada mereka, supaya apa? Supaya nanti mereka tidak ngajari bangsa Israel atau mengajari orang percaya untuk berbuat segala kekejian seperti apa yang mereka lakukan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya baca sebuah berita ya, sempat kan ada banyak, kalau negara itu lagi perang biasanya orangnya itu pada hijrah keluar negeri ya. Saya baca ada sebuah negara belasan tahun yang lalu itu lagi perang saudara, dari negara Suriah itu banyak pengungsi dan mereka masuk ke Eropa. Kenapa? Karena Eropa itu masih satu dataran sama mereka. Mereka bisa bisa pergi dan menjangkau dengan mungkin mudah ya,
mungkin lewat laut langsung masuk ke Eropa, atau mereka naik ke Turki terus mereka ke arah Eropa ya. Ya, dan pada saat itu karena orang Eropa itu kan tipenya orangnya ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan ada banyak negara saat itu, negara-negara di Eropa, negara-negara maju, mereka membuka border mereka untuk nampung pengungsi yang jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang. Ya, kita sempat mikir apa nggak jadi masalah, tapi bagi mereka saat itu parlemennya mereka memutuskan untuk menerima, ya, untuk menerima. Setelah mereka masuk dalam waktu mungkin setahun, 2 tahun, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi begitu sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mulai ada masalah dengan para migran, ya kan, imigran ini. Kenapa? Karena budaya mereka, cara hidup mereka itu adalah cara yang berbeda. Ya, bahkan saya baca sempat terjadi di kota London itu kerusuhan gara-gara apa? Gara-gara karena pengungsi-pengungsi itu setelah beberapa tahun mereka mulai berusaha untuk memasukkan cara hidup mereka kepada orang-orang yang ada di negara-negara Eropa itu. Contoh nih, yang saya baca ya, saya lihat waktu itu, mereka marah gara-gara apa? Mereka datang ke pantai. Terus orang yang ada di pantai itu biasa, kalau kita lihat ya, termasuk kalau orang di Bali sudah nggak kaget ya. Di Bali itu di daerah-daerah wisata itu kan orang pakai baju kan kayak baju kurang bahan gitu ya. Ya, tapi kan nggak sesuai sama budaya mereka. Pada saat itu mereka itu bukan cuman menyiarkan agama, tapi mereka ngomong gini, nggak boleh kamu pakai pakaian seperti itu. Ya, ayo tutup auratmu, itu mulai digencarkan. Mereka dan orang-orang yang ada di Eropa, yang ada di Inggris yang saya baca itu, ya mereka mulai risih. Ya, dan akhirnya sedikit-sedikit ada gesekan dan akhirnya timbul yang namanya pada saat itu kerusuhan pada saat itu. Ya. Dan apa yang ingin saya sampaikan, setiap bangsa kalau berkumpul dengan sebuah bangsa pasti satu dengan yang lain itu akan saling mempengaruhi. Dan itu yang membuat Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel, kalau kamu masuk ke sebuah daerah, maka kamu harus tumpas. Supaya apa? Supaya mereka tidak mempengaruhi engkau dengan cara hidup mereka. Baik atau buruk cara hidup mereka, kekejian mereka, kemudian penyembahan mereka akan berusaha untuk dimasukkan itu di mana-mana. Ya, satu lagi dulu di Kalimantan itu kan pernah terjadi kerusuhan antar suku. Kenapa? Suku yang asli di sana mulai kemasukan suku yang lain. Pertama mereka datang berdagang, kemudian akhirnya kalau kita baca kan beritanya mereka merangsak segala sesuatu dari sendi-sendi kehidupan sehingga suku-suku yang asli ini mulai terpinggirkan dan akhirnya meletus yang namanya sebuah kerusuhan. Itu pasti. Kalau saudara hidup di dalam sebuah daerah, ya saudara membiarkan orang-orang tertentu untuk boleh masuk ke daerah, itu lama-lama nanti mereka akan dengan kebudayaan, kebiasaan mereka akan berusaha menguasai. Ya, dan ini yang dikatakan sehingga Tuhan itu nyuruh bangsa Israel kalau masuk tumpas. Bicara tentang apa? Bicara tentang perintah yang pertama bangsa Israel. Pada saat engkau menang dengan Yeriko, tumpas semua. Dalam arti apa? Engkau nggak boleh kompromi. Ya, dan ini hal yang berhasil dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Pada saat mereka menang dengan bangsa Yeriko, mereka nggak kompromi. Ya, ini kalau zaman sekarang ini sama seperti kalau orang Kristen, orang percaya, mereka berhasil di dalam hal tidak kompromi dengan dosa. Ya, tumpas. Ya, nanti diajak misalnya, oh minum-minum, oh nggak mau. Ya, ngerokok, oh nggak mau. Ya, hidup di dalam Tuhan benar-benar. Tapi kita lihat mereka gagal di dalam hal yang kedua. Kenapa? Ada seorang yang bernama Akan bin Karmi, ya tahu ya Karmi itu dari Jawa. Itu masih saudara sama Karno, ya kan, terus Karyoto, ya kan. Karmi itu ya, Akan bin Karmi itu dia mengambil barang-barang yang dikhususkan atau herem. Artinya gini nih, kadang kita merasa gini ya, jadi orang Kristen, oh aku pokoknya hidup seturut dengan perintah Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya seturut dengan perintah Tuhan, tapi yang kedua mereka gagal dalam mengkhususkan apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan itu apa? Ya,
yaitu mengkhususkan segala sesuatu yang bersifat barang-barang yang khusus bagi Tuhan. Barang khusus itu apa? Kalau saudara lihat ya, kenapa kok Yeriko itu menjadi sebuah kota yang dikhususkan? Kenapa? Karena itu adalah kota pertama yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya. Jadi Tuhan ngomong itu harus jadi persembahan sulungmu kepada Tuhan. Makanya kekristenan ya, kalau saudara ada, hari ini saya nggak sedang ngomong persembahan, tapi kebetulan firman-Nya ngomong seperti ini sehingga saya harus menjelaskan ya, bahwa ada kan yang namanya persembahan sulung, hasil dari pekerjaan yang pertama ya, hasil dari apa yang kau terima di tahun yang pertama. Bahkan kalau menikah itu kan ada persembahan buat gereja, itu namanya persembahan sulung. Jadi apa yang kau persembahkan bersama dengan pasanganmu saat pertama kali kau berikan kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Mengkhususkan sesuatu bagi Tuhan. Ya, dan ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan, saudara. Zaman sekarang ini kan orang ini sering memperdebatkan persembahan. Ini perjanjian baru loh Pak. Nggak ada loh. Ya dalam perjanjian baru ini ngomong persembahan sulung lah, perpuluhan lah dan lain sebagainya ya. Tapi saudara harus tahu bahwa di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Saya akan tunjukkan karena ini perjanjian baru dan ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan seringkali ini ayat ini juga diputar balikkan ya. Dalam arti Tuhan itu enggak nyuruh perpuluhan gitu loh. Ya, Tuhan enggak nyuruh yang namanya persembahan itu enggak perlu, yang penting belas kasihan. Tapi saudara harus baca dengan lengkap. Dikatakan demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara perhatikan sampai di sini ya. Kita bicara bukan perpuluhan atau persembahan itu ditiadakan, tapi lihat konteksnya. Saat itu Yesus sedang ngomong dengan orang Farisi, mereka ini adalah orang yang taat dalam memberikan persembahan, tapi hati mereka itu tidak ada belas kasihan. Kita lihat ya yang di ayat ini yang bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir, saudara perhatikan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Ketika kita mau jadi orang yang benar-benar setia, tadi orang Israel ya terhadap kota Yeriko, mereka bisa nggak kompromi dengan dosa, tapi mereka mengabaikan persembahan saat itu, nggak jujur ya dalam persembahan. Tapi kalau orang Farisi ini, mereka jujur dalam persembahan, dihitung benar, sampai titik koma mereka nggak mau lebih. Kenapa? Orang Yahudi, orang Farisi itu katanya adalah orang yang pelit. Ya, jadi jangan sampai kelebihan. Katanya jokes ngomong gini, kalau ada orang Yahudi kecemplung, jangan ngomong gini, berikan tanganmu, ya, dia nggak akan memberi. Tapi terimalah, ambillah tanganku, baru diterima tangan kita. Kenapa? Karena mereka lebih banyak senang menerima daripada memberi, ya. Ya, tapi dikatakan bahwa pada saat itu mereka menghitung yang namanya persembahan dengan teliti, tapi mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Ini semua satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Ya, orang Kristen tidak kompromi dengan dosa, saya acungi jempol, dan itu yang Tuhan mau. Tapi jangan sampai menjadi orang Kristen kemudian yang penting aku hidup enggak berdosa. Hidup ini kasih karunia loh Pak. Ya kan? Saudara, ya di dalam firman Tuhan, kalau saudara lihat, sebenarnya loh ya, kita enggak perlu memperdebatkan tentang hukum persembahan. Kenapa kok kita nggak perlu? Hukum persembahan itu dilakukan dan diberikan Musa kepada bangsa Israel untuk menyeragamkan, ya, supaya nggak ada timbul perdebatan satu dengan yang lain. Tapi yang namanya persembahan, kalau saudara perhatikan, itu sebenarnya berawal dari sebuah hati yang mengucap syukur dan berterima kasih. Contoh itu apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, mereka diampuni kan, tapi mereka dibuang dari Taman Eden. Tuhan nggak ngomong loh, Adam, Hawa, berikanlah persembahan, nanti anak-anakmu ajarkan. Itu nggak tertulis ya. Tapi kalau saudara lihat, yang namanya Kain dan Habil, keturunan dari manusia yang pertama, mereka langsung memberikan persembahan. Ya. Bahkan Habil memberikan yang terbaik. Kalau saudara mau baca lagi,
di dalam kisah Nuh pada saat mendarat di Gunung Ararat, itu baca nanti. Bagian mendaratnya aja lah, nggak usah yang depan-depan ya. Ketika mendarat di Gunung Ararat, ketika dia buka pintu, itu dikatakan bahwa Nuh langsung keluar dan dia mendirikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan. Dari setiap 7 pasang yang dia bawa, dia persembahkan 1 ekor. Ya, dia persembahkan 1 pasang itu di dalam kisahnya ya. Kemudian Abraham dengan Melkisedek, 1/10 diberikan kepada Melkisedek pada saat itu, bukan karena Melkisedek meminta, ya, tapi karena hati yang mau memberi. Jadi satu hal, ketika engkau mau menjadi orang yang setia, engkau nggak bisa setia terhadap satu hal, tapi engkau nggak setia terhadap hal yang lain ya. Saya setia nih sama istri, nggak tahu setia apa enggak menurut dia ya, tapi menurut saya sudah cukup setia, sudah cukup lumayan lah ya kan. Ya, istilahnya kalau rapot mungkin nggak 10, tapi kalau 7-8 ya masuk lah gitu ya. Ya, saya sama istri setia. Setia itu bukan cuma di hati. Setia itu bukan cuma, oh waduh saya mencintai, oh saya enggak nyeleweng, oh saya hidup ini pokoknya enggak melukai hati ya kan. Tapi setia itu bukan cuman bicara tentang hati, tapi setia itu juga bicara tentang tanggung jawab. Enggak bisa setia di dalam hati kemudian enggak tanggung jawab, enggak ngasih duit ya kan. Emang bisa orang makan cinta? Ya. Atau juga orang ada juga nih, kasih duit lah, pokoknya istri ini belanja terus, tapi hati kita enggak untuk istri kita, enggak bisa. Ya, jadi kesetiaan itu bicara tentang 2 hal. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan ya. Jadi kesetiaan itu 2 hal, apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan ya. Yang kita berikan persembahan. Seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Tapi apa yang kita berikan hari-hari ini juga bisa bicara bagaimana kita benar-benar memberikan waktu kita juga kepada Tuhan. Ada quality time bersama dengan Tuhan ya. Jadi yang pertama, kalau engkau ingin sukses, engkau harus menjadi orang yang benar-benar setia di dalam hati dan di dalam pemberian kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar dari kekalahan bangsa Israel. Kenapa? Dikatakan demikian ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari Yosua pasal yang ke-7. Dikatakan demikian Yosua 7 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat yang berikutnya dikatakan demikian, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana itu sedikit. Nanti saudara lihat dalam Yosua pasal yang ke-8 cuma 12.000 itu sudah sama anak-anaknya. Orang Israel itu berjumlah jauh lebih banyak, pasukannya saja 40.000. Belum yang lain-lainnya ya. Orang sana itu sedikit. Ayat yang berikutnya dikatakan maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari orang-orang Ai. Ayat yang kelima dikatakan demikian sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka dan orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel akhirnya menjadi bangsa yang tawar hati. Mereka ngerasa bahwa kok bisa kalah ya. Ya, lagi-lagi kalau orang setiap kalah ya atau mengalami kegagalan, selalu yang salah Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah jadi sumber salah-salahan. Jangankan Tuhan. Nanti kalau ada orang gimana gitu ya suami selingkuh itu gara-gara iblis bu, ya kan? Ya kan itu yang salah pelakornya itu yang salah roh yang merasuk suami saya ya. Sampai setan ini ngomong gini, gue nggak ngapa-ngapain, lu nyalain gue terus gitu ya. Ya kasihan itu, jadi kambing hitam terus ya. Tapi kita lihat, apa yang membuat orang Israel pada saat itu gagal, ya
Yaitu karena mereka apa? Mereka meremehkan. Mereka melihat kota Ai ini kecil. Sampai sudah diukur dengan hitungan, kalau jumlah penduduknya 12.000, ya pasukannya sekitar 3.000, 4.000 orang. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tertempa di padang gurun, mereka sudah biasa berperang pada saat itu, berulang kali ngalami dan mereka punya pasukan. Ya, diomong gini nih, 2.000, 3.000 orang aja cukup. Pada saat itu Yosua mengambil batas atas dari apa yang disampaikan oleh pengintai, yaitu kirim 3.000 orang dan akhirnya dia kalah. Ya, kenapa dia kalah? Karena bangsa Israel saat itu meremehkan kota yang kecil namanya kota Ai. Tolong gambar. Ya, saudara lihat, ini kemarin bulan Desember ya, November saya khotbah tentang menyeberang sungai Yordan. Desember waktu itu saya kesini Natal, saya nggak sempat khotbah tentang bagaimana mereka menang terhadap kota Yeriko ya. Ya, kemudian ini bulan Februari saya sudah sampai ke sebuah kota Ai. Singkat cerita gini, mereka dipimpin Tuhan di sini, mereka mengalami kemenangan di sini. Tapi ini baru merupakan awal daripada apa yang Tuhan janjikan. Saudara lihat ya bahwa kalau Tuhan berkati saudara hari-hari ini, itu belum merupakan seluruh daripada apa yang Tuhan janjikan. Ya, itu belum seluruh. Harus ada kota demi kota yang harus kita taklukkan itu. Salah satunya kotanya adalah Ai. Kenapa kok kota Ai itu harus ditaklukkan? Kalau saudara lihat ya, ini adalah sebuah kota yang strategis. Saya pernah baca tapi gambarnya kebetulan nggak saya tampilkan ya. Kota Ai itu nanti bisa melihat lembah Yordan dan merupakan jalur untuk menguasai janji Allah yang berikutnya. Ya, janji Allah yang berikutnya. Artinya apa? Berkat Tuhan nggak berhenti, tapi kita harus bisa mengalahkan kota Ai. Kota Ai ini adalah sesuatu yang kecil yang menghalangi kita. Jadi tembok, jadi batu sandungan. Ya, bukan Tuhan nggak memberkati kita, tapi kita tidak pernah bisa mengalahkan Ai yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Ai itu beda-beda. Kalau I-nya ya I ya kan. Tapi kalau ini maksudnya Ai itu kota yang kecil di dalam hidup kita beda-beda ya. Ya, saya punya sebuah contoh ya. Contoh bukan berarti kalau ada contoh-contoh ini kebanyakan dari apa yang saya alami ya. Suatu saat saya punya seorang jemaat. Jemaat saya ini pada saat anaknya sudah SMA, ya anaknya kira-kira kelas 3 SMA, mungkin baru masuk 3 SMA gitu ya, dia ngomong, Pak tolong Pak saya dibantu doa, dukung doa. Ya Bu, Ibu juga doa ya. Jadi kalau minta tolong didoakan itu kita juga harus doa. Jangan kamu yang doa aja dah, aku minta titip ya, kadang-kadang gitu. Ya kan titip doa, mending titip duit saudara daripada titip doa ya. Jadi dia ngomong gini, Pak saya minta tolong didoakan. Ya didoakan gimana Bu, anak saya ini kan mau lulus. Saya minta didoakan supaya anak saya ini dapat berkat, saya diberkati, saya bisa menguliahkan anak saya. Karena secara ekonomi, secara matematis dia nggak akan bisa menyekolahkan anaknya di dalam sebuah di dalam sebuah universitas yang bagus gitu ya. Ya oke, kami doa. Terus nggak berapa lama dia ngomong, Pak puji Tuhan loh Pak, anak saya ini kan punya saudara. Saudara saya kan kaya ya. Ya jadi saudara saya ini tiba-tiba telepon dia ngomong, anakmu tak sekolahkan aja gitu loh. Ya disekolahkan di sebuah kampus yang menurut saya kampus itu di kota itu ya mungkin ranking juga gitu ya. Kampus yang besar saya nggak tahu, kalau di sini kan cuman Unut aja saya tahunya, nggak tahu yang lain ya. Di kampus besar saat itu, kampus swasta. Dan tidak diambilkan program yang ecek-ecek. Diambilkan program yang bagus, S1 suruh milih. Dan anaknya masuk akhirnya, ngambil sebuah jurusan. Setelah ngambil sebuah jurusan, dia kuliah. Itu ya bukan cuman sekolahnya, sak kosnya itu dibayari loh. Nggak tahu uang saku dikasih apa enggak, saya lupa ya. Pokoknya sak kosnya itu dibayarin. Terus pokoknya dibayarin sama saudaranya. Singkat cerita, setelah anak ini kuliah, masuk semester 7 ya kan, kemudian menjelang
yang namanya skripsi atau lagi ngerjakan skripsi, ya mamahnya juga kemudian ngomong, Pak ini anak saya habis ini lulus Pak, ya doakan ya Pak ya supaya anak saya ini dapat kerjaan, ya. Ya kita yang namanya hamba Tuhan, kalau orang titip doa ya pasti nanti kalau pas kita berdoa kita akan bawa ya kan, walaupun singkat juga karena kan yang titip ada beberapa juga gitu ya kan. Terus setelah titip doa gitu ya, nggak berapa lama dia ngomong gini, Pak puji Tuhan Pak, saudara saya yang nyekolahkan anak saya ini ngomong, ini nanti kalau lulus ya, itu nanti kerja di saya aja ya gitu loh. Jadi langsung dikasih kerjaan saudara. Ya, saya kasih kerjaan, setelah dikasih kerjaan dia lulus langsung kerja, saya lihat, gimana kerjaanmu? Ya Pak, sekarang kerja di ini saudara, dan saudaranya itu adalah orang yang cukup terpandang ya, bahkan bisa diomong orang yang terkaya di kota itu ya. Ya saudara, agak jauh tapi masih saudara. Terus setelah kerja gitu ya, kerja sekitar setahun ya kan, 2 tahun. Gimana kamu betah? Iya Pak betah gitu ya. Terus setahun 2 tahun, anak daripada saudara ini ya kan, anak bosnya berarti ya, anak bosnya ini kemudian pengen cari sekretaris. Namanya orang cari sekretaris mungkin kalau di antara sekian ini misalnya kita banyak pegawai, yang ini saudara misalnya, biasanya kan orang ngambil udah ini aja yang saudara ya kan, masuk akal kan. Terus diambil jadi sekretaris, langsung meningkat. Baru kerja setahun 2 tahun langsung meningkat jadi sekretaris direktur. Yang handle perusahaan itu anaknya. Ya, setelah jadi sekretaris direktur mulai saya tanya, "Gimana kerjaanmu?" "Aduh, Pak, saya ini kerja jadi sekretaris direktur, saya ini nggak cocok sama bosnya." Jadi sama saudaranya yang ngerjakan dia ini loh, yang anaknya ya. "Loh kenapa?" "Dia kalau nyuruh saya itu loh Pak, sak dek sak nyet, tahu ya. Sak dek sak nyet itu kalau mau apa ya itu harus ada. Kadang-kadang loh Pak, saya nanti jam 7 malam dia ngomong, ayo kamu aku tolong dicariin barang ini. Kalau enggak saya nanti pas mau dikasih dikasih tugas. Nanti Bang besok ini ya cari bawa barang ini ya dan lain sebagainya. Dia ngomong, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa kerja seperti itu. Lah terus gimana? Saya mau ngomong sama dia kalau saya mau resign. Dia ngomong, loh jangan. Sayang kamu resign ya. Sekolah Tuhan kasih berkat. Kerja kamu nggak ngelamar kamu dikasih. Terus kemudian promosi ya. Promosi kamu juga, orang itu pengen loh. Menempati jabatanmu itu orang itu pengen loh. Dia ngomong, enggak Pak tapi saya nggak kuat. Ya sudah, didoakan, digumulkan. Semua nanti kalau dengan doa, pasti nanti Tuhan mungkin berikan kekuatan ya kan di kamu. Singkat cerita ya, setelah itu nggak berapa lama, saya tanya lagi kan, bertemu berulang kali kan, nggak tiap kali tanya tentang urusannya dia terus kan. Nanti suatu saat pas saya tanya, gimana kamu akhirnya? Kamu masih terus atau kamu resign? Saya udah ngajukan resign Pak gitu loh. Saya ngajukan resign. Nah terus ya enggak boleh resign katanya. Cuman gini, saya enggak jadi sekretaris enggak apa-apa, saya dikembalikan ke kantor. Dia ngomong gitu kan. Terus saya ngomong, lah terus kalau kamu kembali ke kantor, lah gajimu gimana? Ya gajinya turun Pak jadi gaji kantor. Saudara bisa nangkap ya di sini ya. Ya gajinya itu turun jadi gaji kantor. Terus saya tanya, penggantimu sudah ada belum? Ya sekarang sudah ada yang ganti. Gimana? Ya sampai sekarang kerasan nih Pak gitu ya. Sampai sekarang kerasan. Saudara bisa nangkap ya di sini ya. Bagaimana sebenarnya ya tadi ada Sungai Yordan, ada Yeriko. Itu baru awal dari kemenangan. Contoh kalau ini anak kan sama seperti kayak disekolahkan ya kan. Yerikonya itu mungkin dikasih kerja. Tapi begitu mau masuk ke dalam jenjang yang lebih tinggi, janji Allah yang berikutnya dia kalah sama Ai. Kalahnya cuma gara-gara apa? Tidak mau beradaptasi. Hatinya kurang kuat. Yang namanya orang pegawai, kerja walaupun jabatanmu sekretaris. Apapun juga. Kalau kamu punya bos, pasti yang namanya bos itu pasti akan mendelegasikan tugas. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya ngongkon. Tahu ya, jadi bahasa nyuruh pasti. Nggak ada terus bos ya kan, udah kamu di sini ya, nanti semua aku yang lakukan, nggak ada gitu loh ya kan. Siapapun juga, saya di dalam sebuah sinode ya,
Saya sebagai gembala, tapi saya di dalam sebuah sinode. Jadi kan bisa menggambarkan. Kayak saya ini kalau di sinode dikongkoni saudara, nanti ini ada survei ya, ada buka gereja baru yang di daerah Jawa Tengah gitu ya. Nanti ya saya datang. Kenapa? Karena saya sebagai bawahan. Ya, nggak ada yang namanya pimpinan itu terus nggak nyuruh. Tinggal engkau bisa menyesuaikan dengan pekerjaan itu apa enggak. Terus yang kedua, hati itu harus kuat. Nggak ada sebuah pekerjaan apapun yang sempurna seperti pikiran kita. Oh iya gajinya gaji sekretaris, tapi kerjanya kerja dari permaisuri. Ini nggak ada saudara, kecuali kawin sama bosnya. Ya jadi saudara bisa nangkap ya. Ya jadi kita lihat bagaimana kadang-kadang I itu bisa mengganjal kita. Dan I dalam hidup kita ini beda-beda. Ada yang sudah diberkati tapi nggak bisa ngatur keuangan dengan baik. Bukan nggak ada berkatnya loh. Tuhan sudah kasih duit. Ya, Tuhan sudah kasih duit, tapi kita nggak bisa ngatur. Akhirnya apa? Kita terlibat utang piutang. Bukan karena nggak ada duitnya, tapi karena kita lebih besar pasak daripada tiang. Ada juga yang misalnya ya dapat istri pasangan. Harusnya rumah tangga ini bahagia. Suaminya nggak tahan dengan wewe gombel. Ya, itu kan berarti ini bahagia. Ini harusnya sudah jadi janji Tuhan. Tapi begitu kita ini punya yang nggak bisa kita kalahkan, sifat-sifat atau karakter-karakter kita yang nggak bisa kita tundukkan dengan firman Tuhan, maka seringkali itu menjadi pengganjal berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, kita harus menemukan Kalau mau berhasil ya bukan cuma setia-setia. Orang yang setia banyak, saudara, wah rajin di dalam Tuhan, tapi kalau ini nggak engkau temukan, engkau akan gagal di dalam meraih janji Allah yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, adalah bagaimana bangsa Israel ini kalah, ya adalah karena ketika bangsa Israel ini tidak peka. Di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ayat yang ke-17, lalu disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya lah kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ayat yang ke-18, ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Ini satu-satunya nama, kalau saudara lihat ya dalam firman Tuhan, biasanya kan disebut misalnya Yunus bin Amitai, selesai. Ya. Kemudian Daud bin Isai, selesai. Ya. Abraham bapaknya Terah, biasanya selesai sampai yang kedua. Ya, tapi ini ditulis, kenapa kok harus ditulis Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda? Kita lihat, pada saat Akan jatuh dalam dosa, ya dia ngambil yang namanya persembahan yang harusnya nggak boleh dia ambil, itu diadakan undi. Undi untuk menentukan siapa yang salah, dan zaman dulu itu biasa orang pakai undi. Yunus pernah diundi ya, ketika perahu bergoncang, ingat nggak ceritanya? Terus diomong gini, ini pasti ada yang dosa ini. Zaman dulu orang rohani-rohani dan tepat. Kalau sekarang kan enggak. Kadang-kadang enggak ada apa nubuatan gitu ya, padahal bukan nubuat tapi lubuat ya kan. Ya, kemudian Yunus diundi, akhirnya jatuh di Yunus, dan ternyata memang Yunus. Kemudian Yunus dibuang ke laut, dimakan, bukan dimakan ya, dimut. Kalau dimakan habis sampai pencernaan, itu cuma ditelan ya oleh ikan yang besar. Ya, tapi kita lihat waktu Akan ini kenapa kok disebut bin Karmi bin Sabdi bin Serah bin Yehuda, dari suku Yehuda. Pada saat dia jatuh dalam dosa itu dicari 12 suku, Ruben, Simeon, Lewi, sampai nanti terakhir ya. Oh, didapat suku Yehuda. Pada saat didapat suku Yehuda, kaum-kaumnya dijejer-jejer, mungkin ada puluhan atau mungkin ratusan kaum. Kemudian ada siapa-siapa, oh ini kaum Serah ya, diambil. Setelah kaum Serah dijejer lagi, ini keluarganya siapa? Ada mungkin ratusan keluarga, diambil. Keluarga Sabdi yang dari kaum Serah, dari suku Yehuda itu diambil.
Dari keluarga Sabdi, anak-anak Sabdi siapa? Akhirnya ketemu Karmi ini tadi, ya, ketemu Karmi. Dari Karmi ini ketemu siapa? Ketemu orang yang namanya Akan, ya, sehingga Akan begitu ditangkap, ya, didapati, langsung dia ngomong, "Iya, aku salah, aku menyembunyikan." Waktu itu ada beberapa hal yang dia sembunyikan di bawah tendanya, ya. Tapi saudara lihat, apa yang ingin saya sampaikan? Akan ini sebenarnya memiliki sebuah kesempatan untuk bisa mengakui dan bertobat lebih dulu. Dalam arti pada saat itu mengarah ke dia, ya itu harusnya Akan itu bisa jadi orang yang nggak usah lah kamu sampai konangan, ya orang itu cukup diingatkan sedikit terus orang itu berubah, itu jauh lebih baik loh. Kalau orang yang sulit untuk diingatkan sampai benar-benar dia kejeblos demikian dalam, biasanya orang itu sulit untuk bisa dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Tapi beda dengan Yosua. Yosua itu pada saat ada 3.000 orang, tadi saudara baca, baru mati 36, dia tahu, oh ini salah ini salah ini. Harusnya enggak seperti ini, ya. Harusnya enggak seperti ini. Dan pada saat Yosua ini jadi orang yang peka ya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Orang yang peka akan bisa memperbaiki segala sesuatu. Tapi orang yang tidak peka, maka dia akan semakin lama semakin jatuh, semakin lama akan semakin jatuh, semakin dalam, ya. Kita harus jadi orang yang peka di dalam Tuhan, ya. Dan orang yang peka di dalam Tuhan adalah orang yang adalah orang yang memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan di dalam segala sesuatu. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam memilih pekerjaan, ya, di dalam melangkah dan lain sebagainya. Hari-hari ini saya mendapatkan tugas yang lebih berat, ya, sejak sepeninggal almarhum ayah saya Pak Freddy, ya. Sekarang di Solo juga dan lain sebagainya, ya. Dan saya hari-hari ini memang semakin membutuhkan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu ini kepekaan dari Tuhan, ya. Untuk memutuskan sesuatu, untuk menentukan sesuatu. Kadang-kadang kalau orang tidak peka itu sudah terlanjur jauh, kita mau balik susah, ya. Tapi kalau orang yang peka itu akan dituntun oleh Tuhan hari demi hari. Dan saya percaya bahwa jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, kita harus menjadi jemaat-jemaat yang peka. Dan setiap kepekaan yang ada di dalam kehidupan kita, itu berasal dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan, ada 3 cara kita untuk berhasil. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang setia dalam segala hal. Yang kedua, kita harus temukan atau kelemahan-kelemahan yang menghalangi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang peka, yang semakin menjalin hubungan dengan Tuhan yang semakin baik, sehingga pada saat kita berjalan di dalam tahun ini, kita akan dituntun Tuhan menuju kepada keberhasilan dan kemenangan. Amin. Saya undang pemain musik WL Singer, boleh maju ke depan. Saya undang juga setiap jemaat bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari pada saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang olehnya telah kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak, kita renungkan firman Tuhan, dan kita boleh berdoa tentang apa yang harus kita lakukan ke depan untuk bisa meraih keberhasilan dan kemenangan. Apakah di hari-hari ini kita kekurangan di dalam kesetiaan kepada Tuhan? Mungkin bisa jadi dosa itu menghalangi berkat-Mu, atau mungkin kau gak pernah bisa menjadi orang yang mengkhususkan sesuatu bagi Tuhan. Kau boleh berdoa, Tuhan, aku mau menjadi orang yang setia, memperbaiki setiap apa yang jadi kelemahanku. Atau mungkin kau di hari-hari ini kau adalah orang-orang yang punya penghalang dalam hidupmu. Kau merasa bahwa kau cukup seperti apa yang engkau alami saat ini, padahal janji Tuhan adalah janji yang jauh lebih besar, ya, tapi selalu terhalang dengan kelemahan-kelemahanmu. Kau boleh minta sama Tuhan, Tuhan bantu aku untuk mengatasi setiap kelemahan itu. Karena ketahui bahwa janji Tuhan bukan sampai hari ini, tapi janji Tuhan adalah sampai selama-lamanya. Atau mungkin hari-hari ini kau butuh untuk minta kepekaan dari Tuhan di dalam melangkah, kepekaan di dalam memutuskan sesuatu. Hari ini kau boleh minta kepada Tuhan. Ora masikara wara-wara masyandara rara. Oh haleluya. Oh haleluya. Berlengkapi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Ora-wara masikiri rara. Oh haleluya. Oh ora-wara.
Engkau janji-Mu bukan hanya sampai seperti apa yang kami alami, tapi ada hal-hal yang besar yang sudah Kau sediakan. Oh, rawa masih. Oh, haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, dan kemanapun ku bawa hati menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Angkat pujian ini, katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai. Angkat kedua tanganmu tinggi berkata, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling dahsyat. Mari meriah bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan dan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Hingga ya Tuhan, berikanlah kami hati yang setia ya Tuhan, berikanlah kami hati yang menyembah dan tidak ada berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya ampuni segala apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau berusaha ya Tuhan untuk mengejar kehadirat-Mu agar benar-benar kudus di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan ya Tuhan yang terbaik untuk kami. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak Pendeta Yosi Riva, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya Tuhan, dan juga ya Tuhan apapun yang dikerjakannya ya Tuhan akan berhasil. Dan juga ya Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan, dan juga melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih sebentar ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ya Tuhan yang kedua, kiranya Kau sucikan dan kuduskan, biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya semua diberkati luar biasa pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih buat berkat yang luar biasa pelayanan dari Bapak Gembala terkasih, Bapak Pendeta Yosi Riva dan Ibu Gembala kita di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya sebentar bersama dijalankan kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Silakan.
Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini, saya mau mengingatkan setiap bulan di minggu ketiga sudah diumumkan ya kalau akan ada WBI. Bapak Ibu Saudara, wanita saja ya. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, wanita saja maksudnya. Para wanita Betani yang dikasih Tuhan, wanita-wanita tidak lihat usia, seluruh wanita, tua muda, kita undang untuk sama-sama datang di ibadah WBI. Dan WBI di tanggal 20 hari Kamis nanti adalah ibadah WBI Special Valentine. Nah, nanti pengumumannya apa saja yang akan dibawa akan diumumkan di grup WBI. Sebab itu yang belum masuk boleh nanti konfirmasi ke saya atau ke Mbak Mela ya. Oke, jangan lupa datang di ibadah WBI Special Valentine's Day di hari Kamis tanggal 20 Februari. Para wanita yang dikasih Tuhan sama-sama bersukacita, bertumbuh dalam Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa bagi Yesus. Saya sama-sama bangkit berdiri, sebab itu kita akan akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Yang mengimani firman Tuhan, mari angkat pujian ini dengan iman yang percaya. Bapak Ibu katakan, kini aku percaya. Kuasamu, kuatkan
mengucap syukur buat ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami tahu bahwa berkat dan penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu, Engkau melihat kesetiaan para pelayan-Mu, dan Engkau juga akan berlaku setia di dalam kehidupan mereka, akan memberkati mereka di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Saat ini kiranya Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah setia untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang tertuju kepadamu. Engkau melihat setiap kami yang setia. Kami percaya Engkau juga adalah Tuhan yang akan berlaku setia di dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan penyertaan-Mu akan semakin lama, semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kami semua. Saat ini Engkau juga melihat setiap tangan-tangan yang sudah menabur, langkah kaki yang dengan iman dan ketaatan memenuhi janji iman, ucapan syukur persepuluhan, dan setiap taburan apapun kami percaya seperti janji-Mu. Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pada saat ini juga kami semua boleh pulang dengan membawa berkas dan bersorak-sorai. Pada saat ini Bapa, kiranya membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kami semua. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.